Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Adam Maju Mapan. Kali ini saya membawakan cerita tentang orang kaya yang hanya mencari harta tanpa pernah sedekah dan memberikan sumbangan apapun. Simak ya sampai habis. Ini adalah Pak Arman, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak bisnis besar. Namun, kesuksesannya seringkali mengorbankan orang lain. Ia dikenal kejam, tidak pernah peduli pada pegawainya, dan sama sekali tidak mau bersedekah. Baginya, uang adalah segalanya. Pak Arman hidup dalam kemewahan. Setiap hari ia menikmati hasil jerih payah orang lain, sementara pegawai-pegawainya hanya menerima upah kecil dan bekerja di bawah tekanan berat. Seorang pegawai bernama Rini. Ia adalah seorang ibu muda yang bekerja keras untuk menghidupi anaknya yang masih kecil. Namun, kehidupannya jauh dari sejahtera karena gajinya sering dipotong oleh Pak Arman. Suatu hari, Rini memberanikan diri datang ke ruangan Pak Arman untuk meminta bantuan. "Rini, Pak, anak saya sedang sakit. Saya butuh sedikit pinjaman untuk biaya rumah sakit. Saya akan cicil kembali dari gaji saya." "Pak Arman, itu bukan urusan saya. Kalau kamu mau pinjam uang, cari tempat lain. Dan jangan lupa, gajimu bulan ini sudah saya potong karena izin minggu lalu." Rini keluar dari ruangan dengan mata berkaca-kaca. Di luar kantor, ia terlihat menangis sambil menelepon suaminya. "Rini, kita harus cari cara lain. Pak Arman tidak mau membantu." Sementara itu, Pak Arman terus menjalani kehidupannya yang mewah. Ia menggelar pesta besar di rumahnya, mengundang banyak tamu kaya, dan memamerkan kekayaannya. "Tamu, Pak Arman, dengan harta sebanyak ini, kenapa tidak ikut berdonasi ke Yayasan Amal? Ada banyak orang yang membutuhkan bantuan." "Pak Arman, donasi itu buang-buang uang. Saya bekerja keras untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain." Hari yang buruk mulai menimpa Pak Arman. Salah satu pabrik utamanya terbakar karena kelalaian yang disebabkan oleh kebijakan Pak Arman sendiri yang menolak mengeluarkan dana untuk perawatan alat. Narator, keserakahan Pak Arman mulai berbalik menyerangnya. Ia kehilangan aset besar karena pabriknya terbakar habis. Tidak lama kemudian, salah satu mitra bisnisnya menarik investasi karena merasa Pak Arman terlalu egois dan sulit diajak bekerja sama. "Mitra, maaf, Pak Arman, saya rasa kerja sama kita cukup sampai di sini. Saya tidak bisa melanjutkan dengan seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri." Bisnis Pak Arman mulai runtuh satu persatu. Ia kehilangan banyak uang dalam waktu singkat. Kamera menampilkan wajah Pak Arman yang stres, duduk sendirian di kantornya yang semakin sepi. Di tengah keterpurukannya, Pak Arman jatuh sakit. Ia dirawat di rumah sakit, tetapi tidak ada satupun keluarga atau teman yang menjenguknya. Untuk pertama kalinya, Pak Arman merasakan kesepian yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa harta tidak bisa membeli kebahagiaan atau cinta dari orang-orang di sekitarnya. Pak Arman kembali ke rumahnya yang kini kosong. Ia berjalan keluar dengan pakaian sederhana, mendatangi beberapa pegawai yang pernah ia sakiti, termasuk Rini. "Pak Arman, Rini, maafkan saya telah salah selama ini. Saya ingin membantu membayar pengobatan anakmu." Rini terkejut. "Pak Arman, saya tidak pernah menyangka Anda akan datang. Terima kasih." Pak Arman menggunakan sisa hartanya untuk membangun panti asuhan dan membantu pegawai-pegawai yang dulu ia sakiti. Kamera menampilkan anak-anak di panti asuhan yang tersenyum bahagia,
sementara Pak Arman ikut membantu mereka. Narator, Pak Arman akhirnya memahami arti kehidupan yang sesungguhnya. Kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan hati yang peduli dan mau berbagi. Keserakahan hanya akan membawa kesengsaraan. Mari belajar berbagi dan peduli kepada sesama. Karena kebaikan adalah harta yang tidak pernah habis. Nah, teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, like, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Adam Maju Mapan. Kali ini saya membawakan cerita tentang orang kaya yang hanya mencari harta tanpa pernah sedekah dan memberikan sumbangan apapun. Simak ya sampai habis. Ini adalah Pak Arman, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak bisnis besar. Namun, kesuksesannya seringkali mengorbankan orang lain. Ia dikenal kejam, tidak pernah peduli pada pegawainya, dan sama sekali tidak mau bersedekah. Baginya, uang adalah segalanya. Pak Arman hidup dalam kemewahan. Setiap hari ia menikmati hasil jerih payah orang lain, sementara pegawai-pegawainya hanya menerima upah kecil dan bekerja di bawah tekanan berat. Seorang pegawai bernama Rini. Ia adalah seorang ibu muda yang bekerja keras untuk menghidupi anaknya yang masih kecil. Namun, kehidupannya jauh dari sejahtera karena gajinya sering dipotong oleh Pak Arman. Suatu hari, Rini memberanikan diri datang ke ruangan Pak Arman untuk meminta bantuan. "Rini, Pak, anak saya sedang sakit. Saya butuh sedikit pinjaman untuk biaya rumah sakit. Saya akan cicil kembali dari gaji saya." "Pak Arman, itu bukan urusan saya. Kalau kamu mau pinjam uang, cari tempat lain. Dan jangan lupa, gajimu bulan ini sudah saya potong karena izin minggu lalu." Rini keluar dari ruangan dengan mata berkaca-kaca. Di luar kantor, ia terlihat menangis sambil menelepon suaminya. "Rini, kita harus cari cara lain. Pak Arman tidak mau membantu." Sementara itu, Pak Arman terus menjalani kehidupannya yang mewah. Ia menggelar pesta besar di rumahnya, mengundang banyak tamu kaya, dan memamerkan kekayaannya. "Tamu, Pak Arman, dengan harta sebanyak ini, kenapa tidak ikut berdonasi ke Yayasan Amal? Ada banyak orang yang membutuhkan bantuan." "Pak Arman, donasi itu buang-buang uang. Saya bekerja keras untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain." Hari yang buruk mulai menimpa Pak Arman. Salah satu pabrik utamanya terbakar karena kelalaian yang disebabkan oleh kebijakan Pak Arman sendiri yang menolak mengeluarkan dana untuk perawatan alat. Narator, keserakahan Pak Arman mulai berbalik menyerangnya. Ia kehilangan aset besar karena pabriknya terbakar habis. Tidak lama kemudian, salah satu mitra bisnisnya menarik investasi karena merasa Pak Arman terlalu egois dan sulit diajak bekerja sama. "Mitra, maaf, Pak Arman, saya rasa kerja sama kita cukup sampai di sini. Saya tidak bisa melanjutkan dengan seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri." Bisnis Pak Arman mulai runtuh satu persatu. Ia kehilangan banyak uang dalam waktu singkat. Kamera menampilkan wajah Pak Arman yang stres, duduk sendirian di kantornya yang semakin sepi. Di tengah keterpurukannya, Pak Arman jatuh sakit. Ia dirawat di rumah sakit, tetapi tidak ada satupun keluarga atau teman yang menjenguknya. Untuk pertama kalinya, Pak Arman merasakan kesepian yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa harta tidak bisa membeli kebahagiaan atau cinta dari orang-orang di sekitarnya.
Pak Arman kembali ke rumahnya yang kini kosong. Ia berjalan keluar dengan pakaian sederhana, mendatangi beberapa pegawai yang pernah ia sakiti, termasuk Rini. "Pak Arman, Rini, maafkan saya telah salah selama ini. Saya ingin membantu membayar pengobatan anakmu." Rini terkejut. "Pak Arman, saya tidak pernah menyangka Anda akan datang. Terima kasih." Pak Arman menggunakan sisa hartanya untuk membangun panti asuhan dan membantu pegawai-pegawai yang dulu ia sakiti. Kamera menampilkan anak-anak di panti asuhan yang tersenyum bahagia, sementara Pak Arman ikut membantu mereka. Narator, Pak Arman akhirnya memahami arti kehidupan yang sesungguhnya. Kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan hati yang peduli dan mau berbagi. Keserakahan hanya akan membawa kesengsaraan. Mari belajar berbagi dan peduli kepada sesama. Karena kebaikan adalah harta yang tidak pernah habis. Nah, teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, like, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Adam Maju Mapan. Kali ini saya membawakan cerita tentang orang kaya yang hanya mencari harta tanpa pernah sedekah dan memberikan sumbangan apapun. Simak ya sampai habis. Ini adalah Pak Arman, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak bisnis besar. Namun, kesuksesannya seringkali mengorbankan orang lain. Ia dikenal kejam, tidak pernah peduli pada pegawainya, dan sama sekali tidak mau bersedekah. Baginya, uang adalah segalanya. Pak Arman hidup dalam kemewahan. Setiap hari ia menikmati hasil jerih payah orang lain, sementara pegawai-pegawainya hanya menerima upah kecil dan bekerja di bawah tekanan berat. Seorang pegawai bernama Rini. Ia adalah seorang ibu muda yang bekerja keras untuk menghidupi anaknya yang masih kecil. Namun, kehidupannya jauh dari sejahtera karena gajinya sering dipotong oleh Pak Arman. Suatu hari, Rini memberanikan diri datang ke ruangan Pak Arman untuk meminta bantuan. "Rini, Pak, anak saya sedang sakit. Saya butuh sedikit pinjaman untuk biaya rumah sakit. Saya akan cicil kembali dari gaji saya." "Pak Arman, itu bukan urusan saya. Kalau kamu mau pinjam uang, cari tempat lain. Dan jangan lupa, gajimu bulan ini sudah saya potong karena izin minggu lalu." Rini keluar dari ruangan dengan mata berkaca-kaca. Di luar kantor, ia terlihat menangis sambil menelepon suaminya. "Rini, kita harus cari cara lain. Pak Arman tidak mau membantu." Sementara itu, Pak Arman terus menjalani kehidupannya yang mewah. Ia menggelar pesta besar di rumahnya, mengundang banyak tamu kaya, dan memamerkan kekayaannya. Tamu, "Pak Arman, dengan harta sebanyak ini, kenapa tidak ikut berdonasi ke Yayasan Amal? Ada banyak orang yang membutuhkan bantuan." "Pak Arman, donasi itu buang-buang uang. Saya bekerja keras untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain." Hari yang buruk mulai menimpa Pak Arman. Salah satu pabrik utamanya terbakar karena kelalaian yang disebabkan oleh kebijakan Pak Arman sendiri yang menolak mengeluarkan dana untuk perawatan alat. Narator, keserakahan Pak Arman mulai berbalik menyerangnya. Ia kehilangan aset besar karena pabriknya terbakar habis. Tidak lama kemudian, salah satu mitra bisnisnya menarik investasi karena merasa Pak Arman terlalu egois dan sulit diajak bekerja sama. "Mitra, maaf, Pak Arman, saya rasa kerja sama kita cukup sampai di sini.
Saya tidak bisa melanjutkan dengan seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Bisnis Pak Arman mulai runtuh satu persatu. Ia kehilangan banyak uang dalam waktu singkat. Kamera menampilkan wajah Pak Arman yang stres, duduk sendirian di kantornya yang semakin sepi. Di tengah keterpurukannya, Pak Arman jatuh sakit. Ia dirawat di rumah sakit, tetapi tidak ada satupun keluarga atau teman yang menjenguknya. Untuk pertama kalinya, Pak Arman merasakan kesepian yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa harta tidak bisa membeli kebahagiaan atau cinta dari orang-orang di sekitarnya. Pak Arman kembali ke rumahnya yang kini kosong. Ia berjalan keluar dengan pakaian sederhana, mendatangi beberapa pegawai yang pernah ia sakiti, termasuk Rini. Pak Arman, Rini, maafkan saya telah salah selama ini. Saya ingin membantu membayar pengobatan anakmu. Rini, terkejut, Pak Arman, saya tidak pernah menyangka Anda akan datang. Terima kasih. Pak Arman menggunakan sisa hartanya untuk membangun panti asuhan dan membantu pegawai-pegawai yang dulu ia sakiti. Kamera menampilkan anak-anak di panti asuhan yang tersenyum bahagia, sementara Pak Arman ikut membantu mereka. Narator, Pak Arman akhirnya memahami arti kehidupan yang sesungguhnya. Kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan hati yang peduli dan mau berbagi. Keserakahan hanya akan membawa kesengsaraan. Mari belajar berbagi dan peduli kepada sesama. Karena kebaikan adalah harta yang tidak pernah habis. Nah, teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, like, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa.